Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hadiansa, salah satu dosen dari program studi Teknik Informatika S1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Saat ini saya mengajar mata kuliah jaringan komputer dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah jaringan komputer ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Teknik Informatika semester 3. Adapun tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep dasar dan keterampilan dalam merancang jaringan komputer. Capaian pembelajaran mata kuliah jaringan komputer terdiri dari: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan protokol jaringan. Kedua, mahasiswa dapat mendefinisikan dan menentukan perangkat kerja, alat-alat yang digunakan dalam pembuatan jaringan. Ketiga, mahasiswa mampu membangun jaringan komputer LAN. Sistem pembelajaran pada mata kuliah jaringan komputer ini dilakukan secara sinkronus pada ruang kelas dan asinkronus pada fasilitas Learning Management System. Selain dari itu, saya juga menggunakan LMS untuk membagikan materi pembelajaran kepada mahasiswa berupa modul serta membagikan tugas mandiri maupun tugas kelompok. Setiap pertemuannya pada mata kuliah ini saya menggunakan dua metode pembelajaran. Pertama, yaitu metode ceramah untuk menyampaikan materi berupa teori, dan metode demonstrasi atau simulasi untuk menyampaikan materi dengan bantuan alat atau perangkat lunak simulasi yaitu Cisco Packet Tracer. Sistem penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah jaringan komputer ini meliputi beberapa indikator. Pertama yaitu indikator penilaian sikap yang terdiri dari absensi, keaktifan mahasiswa. Saya nilai berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam berdiskusi memiliki bobot penilaian sebesar 10%. Untuk indikator yang kedua yaitu indikator penilaian penugasan yang saya bagi menjadi dua, yaitu penugasan mandiri yang dilaksanakan setiap pertemuannya dan penugasan kelompok yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 semester, yaitu 1 semester sebelum UTS dan 1 semester sebelum UAS. Dan selanjutnya untuk indikator penilaian ini saya beri bobot penilaian sebesar 20%. Untuk indikator penilaian ketiga yaitu penilaian UTS. Adapun bobot penilaian pada UTS ini yaitu sebesar 30%. Dan indikator yang terakhir yaitu penilaian UAS. Adapun bobot penilaian pada UAS yaitu sebesar 40%. Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah jaringan komputer pertemuan minggu kelima. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan kelima ini, pertemuan kali ini seperti biasa, setiap awal pertemuan kita buka dengan doa ya. Mari kita bersama-sama berdoa menurut tanya masing-masing. Persilakan. Oke, berdoa selesai. Ini semoga apa yang kita bahas pada minggu ini dapat bisa dipahami dengan baik. Oke, sebelum mulai
Saya akan absensi dulu ya. Anissa, Kaisa, Nafa, Andreas, Kandinata. Oke ya. Ada beberapa memang yang tidak masuk ya. Satu orang ya yang tidak masuk ya Pak. Ya. Sakit ya. Sakit ya. Oke, lanjut. Pada minggu lalu kita membahas tentang topik apa? Media transmisi kabel, Pak. Media transmisi kabel ya, apa aja itu? Ada fiber optik, Kroasia, OTP sama tembaga. Tembaga ya. Oke. Berarti minggu lalu sudah dibahas, sudah dipahami ya. Kalau ada yang mau bertanya, kita punya LMS, forum diskusi, bisa dibahas. Oke, pada pertemuan kali ini, pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai media dan kabel. Kalau minggu lalu kita membahas tentang kabel, hari ini kita membahas tentang media dan kabel. Oke, tujuannya dapat kita supaya mengeksplorasi media transmisi jaringan komputer dan kabel. Apa aja yang kita bahas, yaitu jenis-jenis ungauged transmission ya, atau wireless atau nirkabel. Yang pertama gelombang mikro, yang kedua satelit, tiga inframerah, empat bluetooth, wifi, WiMAX, dan teknologi telepon seluler yang mungkin sering kita gunakan sehari-hari. Yang pertama gelombang mikro. Apa sih gelombang mikro? Gelombang mikro itu sudah diatur sedemikian rupa untuk spektrumnya ya, yang biasanya digunakan untuk jaringan kabel point to point yang biasa kita lihat misalnya dari BTS ke BTS. Kalau zaman dulu di warnet itu menggunakan teknologi ya untuk menjadikan jaringan dari point ke point. Biasanya menggunakan menara atau tiang ya, tapi tiangnya nggak seperti tiang BTS, dan cakupannya frekuensinya memang dibuat sedemikian rupa, range-nya terlalu kecil, tapi jangkauannya besar. Berbeda dengan yang kita pakai misalnya WiFi yang sehari-hari Bluetooth. Nah ini dia jangkauannya lebih besar. Itu contohnya ya. Nah, kalau kita menggunakan media mikro, gelombang mikro, keuntungannya adalah yang tadi saya sebutkan bahwa kita nggak perlu buat menara yang besar gitu ya, karena dia cukup untuk menara itu untuk menaruh sinyal antena ya, antena sinyal. Kalau kita tahu macam-macam antena untuk gelombang mikro ini, misalnya seperti Omni, terus antena untuk mikronya sendiri gitu ya. Nah, itu yang biasanya digunakan. Jumlah data yang dapat dibawa besar. Biaya relatif murah karena tidak memerlukan lahan yang besar untuk membuat tower antena. Jadi towernya ya kecil walaupun tinggi tapi kecil gitu karena antena yang digunakan cukup kecil. Beda dengan BTS. Nah, antenanya ukuran besar berat. Maka kalau mikro sama seperti antena-antena radio HP gitu ya, itu bisa seperti itu. Hanya untuk antena kecil kan kecil. Negatifnya kalau pakai gelombang mikro rentan akan perubahan cuaca, misalkan hujan dan badai, terus terpengaruh dengan pesawat yang lewat di atas karena frekuensinya menggunakan gelombang radio. Yang berikutnya ada satelit. Satelit keuntungannya harga relatif terjangkau ketimbang membuat jaringan kabel di atas ruang. Ya, investasi satelitnya memang mahal, tapi kegunaan satelitnya itu ya bisa dibilang relatif murah. Dalam artian kalau kita juta atau miliar ya, memang investasi juta, tapi kalau kita menggunakan satelit itu relatif murah. Dapat jangkau lebih luas. Kalau kita punya satelit Indonesia bisa seluruh Asia Tenggara
satelit Indonesia juga banyak disewa untuk negara Asia Tenggara. Kita punya satelit kalau nggak salah 3, yang satu sudah mau dipensiunkan. Dapat menjangkau daerah yang terpencil dengan populasi yang rendah. Tadi kalau pakai gelombang mikro, dia bisa terhalang dengan geografis ya, seperti gunung, berarti kita harus membuat menara di gunung gitu ya, dan biaya maintenance-nya mahal. Terus sangat menarik secara komersial karena dapat menggunakan telekomunikasi antar benua. Sisi buruknya adalah kalau kita menggunakan satelit, keterbatasan dalam teknologi. Ya, kalau sekarang mungkin teknologinya sudah meningkat ya. Banyak pengguna satelit, misalnya seperti apa namanya, yang diinginkan oleh siapa ya, saya lupa. Elon Musk dengan ini internetnya apa? SpaceX, bukan SpaceX, pesawatnya. Ya, Starlink ya. Starlink dia buat ribuan satelit ya, digunakan yang berorbit rendah sehingga bisa. Tapi memang investasinya lebih murah dibandingkan kita pakai kabel optik ditanam di laut gitu. Itu lebih murah dan gampang lah instalasinya gitu dibandingkan kabel. Maintenance-nya juga gampang ya, dengan satelit ya. Kalau sewa rusak ya dihancurkan terus dilepaskan lagi satelit baru gitu ya. Bayangkan ya, satelit itu masa orang setiap hari buat negeri untuk maintenance ya. Memang dibuat sedemikian rupa hingga bisa bertahan bertahun-tahun ya. Tapi kalau rusak ya mau nggak mau harus dihancurkan di orbit bumi, terus baru diluncurkan satelit baru. Dan sudah ada regulasi yang mengatur ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan taruh satelit gitu. Dan sudah ada aturannya secara internasional. Kayak Indonesia dulu, misalnya wilayah udaranya itu di tingkatan orbit kosong, maka akan diisi satelit dari negara luar. Nah, itu bahaya. Makanya kita harus cepat-cepat kalau misalnya daerah kita yang tadi yang punya kita, punya negara kosong, jangan sampai kosong. Kalau sampai kosong, maka akan diisi satelit dari negara lain, ruang orbitnya. Itu yang harus diperhatikan juga. Kita memang misalnya nggak membutuhkan sih pengguna di atas 30 GHz karena potensi atmosfer luxur yang besar gitu ya. Jadi nggak serta-merta satelit juga pasti ada kekurangannya. Yang jelas memang investasinya mahal satelit. Dan memang kita harus jaga kedaulatan. Kalau misalnya ruang orbit kita itu kosong harus segera diisi. Karena sudah regulasi internasional, kalau kosong ya diisi dengan satelit lain. Nah, kalau satelitnya jadi negara lain itu bisa bahaya ruang udara kita. Terus yang berikutnya inframerah. Ya, keunggulan inframerah tidak terpengaruh interferensi radio dan elektromagnetik, mudah untuk dibawa-bawa. Keamanan yang lebih tinggi melebihi keamanan jika menggunakan gelombang radio. Kelemahannya jaraknya sangat terbatas, tidak bisa digunakan melewati dinding karena menggunakan cahaya tampak. Ini termasuk wireless, memang nggak menggunakan gelombang radio, tapi mekanisme cahaya. Harus menggunakan lintasan lurus antara pengirim dan penerima, itu kekurangannya. Sangat tergantung oleh cahaya matahari sehingga tidak dapat digunakan di luar ruangan. Jadi dia kalau di luar ruangan atau kena cahaya sangat masif seperti cahaya matahari yang bersifatnya ada energinya, maka dia akan sulit. Nah, inframerah dulu digunakan ya. Dulu belum ada Bluetooth, kita menggunakan traktor antar komputer atau komputer dengan perangkat selain komputer itu menggunakan infrared. Dulu sebelum ditemukannya Bluetooth. Nah, mekanismenya ya memang resiko sama transmissernya harus dekat ya atau tegak lurus. Kalau zaman sekarang mungkin gantikan pakai di perangkat 4G. Yang berikutnya adalah Bluetooth. Ya, Bluetooth ini ya, Bluetooth bisa gampang seperti AC ini. Misalnya kita mau mematikan AC ini secara jarak jauh, pada kita akan remote. Kita menyediakan alat remote. Kecepatannya bisa 1 sampai 3 kali dekat dia. Kita
kita baru perangkat jangkauan IoT nya kita hubungkan ke internet. Jadi kita bisa memantau dari jauh. Tapi kalau udah smart, udah pasti pakai WiFi. Kalau belum, ya hubungannya ya sonar ya. IoT. Kalau kita lagi berduaan, sama maksudnya di tes lagi berduaan, kita diinterupsi oleh di tes lain. Jadi kita dengarkan lagu di radio Bluetooth ya, speaker Bluetooth gitu ya. Maka nggak bisa dipakai sulit oleh anak lainnya. Power sama. Kalau ada berarti ya ini Jadi kita punya kamera, TV-nya itu berikutnya adalah lain kalau kita pencet tombol power ini kesingkatan ya. Kalau misalnya ada yang menggunakan lagu tidak teri, tidak ada lagu juga itu pakai dagang gitu ya. Wireless, wifi, sama-sama menggunakan. kalau sekarang ini ada kita menggunakan infrared. Nah ini adalah evolusi dari wifi ya. Dari Ya, keuntungannya lebih dari 1998 ini kan keuntungan. Dan berikutnya adalah Bluetooth. wifi itu Ini ya, Bluetooth bisa gampang menggunakan zaman dulu ya dari wifi A ya. Dan kalau sekarang ada versinya ABG, AC, sama AX. kecepatannya bisa satu Itu perbedaannya sama-sama menggunakan mikro. jangkauan sekitar Kecepatannya nanti berbeda, bandwidthnya berbeda, terus berapa perangkat yang bisa dikoneksikan. sonar. Kalau zaman pertama muncul di wifi, berduaan, maksudnya itu perangkat satu perangkat itu bisa jadi berlima atau menjadi misalnya kita mendengarkan lagu di radio Bluetooth ya, pengirim. Bluetooth gitu ya, Ya, bisa dari dari station atau station, angkat lainnya. dari stationnya atau Kalau station. ada berarti ya Kalau sekarang bisa, ya tingkatan dari WP 5 sampai WP 6 itu sudah berkembang jauh. berikutnya adalah Ya, jadi kita menggunakan WP sebagai perangkat layarnya bisa sebagai perangkat stationnya. dagang gitu ya. Station juga ini. Nah kode-kode Sama menggunakan M, A, B, G, N, A, C untuk WP 5. ini adalah AX untuk WP 5 itu adalah kode untuk standarisasi dari 1998 sampai sekarang 02.11. Itu perkembangannya WP itu adalah A, B, G, N, A, C, A. zaman dulu ada Dari siapa ya? WPA ya. Kan kalau sekarang ada serinya Ini yang sudah yang sekarang populer. Kalau dulu kita masih pakai Bluetooth, Nah itu perbedaannya sama-sama sekarang lagi sudah berganti dengan kecepatan yang ada karena berbeda, tadi beda, Bluetooth itu personal. berapa perangkat yang bisa Kita bisa terhubung dikoneksikan. Kalau zaman pertama bisa terhubung terhubungi terhadap banyak perangkat Itu juga. perangkat, satu perangkat itu bisa jadi berlima atau menjadi Perkembangannya ya di tingkatan kecepatan, pengirim dan frekuensi yang tadinya 2,4 GHz, station atau station. GHz, Stationnya atau yang tadinya Kalau sekarang bisa. sedikit, misalnya ada yang perangkat yang bisa terhubung, sampai dan bisa ke lebih dari itu. itu sudah berkembang Yang jauh. tadinya tembus tempo agak sulit, Jadi bisa tembus tempo. kita punya Yang tadinya bisa sebagai kalau wireless itu jangkauannya bisa kecil ya, kita harus menyediakan semacam koin. kode-kode Kalau kita ketemu M, A, B, G, N, maka kalau dulu harus AX koneksi ulang. adalah Kalau di WP kode ulang untuk sudah ada, standarisasi. tidak perlu. Jadi sudah bisa jangkauannya 18. Ini dengan dibantu dengan perangkat koin atau konektivitas. Kalau zaman dulu sebelum WP 6 mau tidak mau setiap ketemu WP terbaru Ini yang sudah yang sekarang populer. Kalau dulu kita masih pakai Bluetooth, di sini ada pertanyaan. beberapa device itu berganti. Saya lanjutkan dulu ya. Ya, Kenapa? Karena tadi Bluetooth itu personal. hotspot itu daerah banyak Speaker hotspot itu berarti adalah daerah yang terjangkau dengan sinyal wifi. itu perbedaan antara Bluetooth. Kalau kita di memang Makanya perkara apa namanya istilah ya
Karena walaupun sebenarnya kita di sini adalah tulisannya hotspot gitu ya, kalau kita akan menyalakan hotspot. Padahal kita menyalakan TTRI yang terhubung sudah bisa seperti itu mengindikasikan bahwa handphone kita akan menyebarkan koneksi. Yang tadinya daerah yang kalau wireless itu jangkauannya luas atau yang biarkan tadi ya wifi itu bisa menggunakan wifi kalau Wimex kalau jadi dibantu dengan poin A ke poin B rangka kalau dulu harus koneksi ulang kalau di wifi A seperti yang perlu yang dulu lah ya, jangan dulu warnet dengan dibantu dengan perangkat men-seri koneksi internetnya ya dengan 250 Pro ditambah di luarnya misalnya ada wifi langsung tanpa ada kabel bisa kita istirahat dulu. tentang di sini ada pertanyaan. Oke, di sini ada pertanyaan. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, dengan menggunakan Wimex jangkauannya pasti di hotspot ini dengan Wi-Fi 6 pun sebenarnya luas daerah. Sekarang Wi-Fi 6 Seperti itu berarti adalah daerah kalau zaman dulu lah saya tahu dengan ada istilah ya di dalam merek itu namanya infrastruktur. kalau kita di memang Sama satu lagi adalah istilah ya. Karena walaupun sebenarnya kita di sini adalah tulisannya hotspot gitu ya. Kalau yang Infrastruktur kita dan akan satu lagi menyalakan hotspot. Padahal kita menyalakan data sharing. Hotspot itu mengindikasikan bahwa handphone kita akan menyebarkan antara komputer dengan komputer langsung. Nah, daerah dan pusat pendidikan. bukan itu poin. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lain? Tadi ya wifi itu biasanya mengangkat wifi. Kalau Wimex ini dibantu dengan perangkat Oke, kita kayak itu. Infrastruktur dan ad hoc. Ya. Jadi ada istilah di wireless itu infrastruktur dulu lah, ya zaman dulu. kalau ad hoc itu berarti sambungannya Seri antara komputer dengan komputer lain menggunakan wireless. ditambah di wireless bisa kalau Memang emang di teknologi wireless A, B, G, N kalau kita ingin koneksi tanpa adanya akses point itu bisa di kontak. sini ada saja. Tapi kalau menggunakan Nah, point dengan Wimex jangkauannya pasti lebih. Betul. Karena apa? Dengan anggapan bahwa di ini akses poinnya menggunakan kabel juga. Sudah. Jadi kalau akses poinnya Kalau ada, dulu laptop oh ya, ya. itu ya, sebutnya. Ada istilah ya di dalam wireless. Kalau dia lebih banyak, itu Sebenarnya infrastruktur. kita sama ya. Seperti Sama satu lagi adalah Wifi ini, Wimex ini juga adalah merek. Makanya setiap kalian pernah lihat logo Wifi di bawahnya ada bisa melakukan bidadari kan enggak ya? Karena memang itu adalah nama produknya. Nama produk, nama merek dagang. antara komputer dengan komputer langsung. Oke, banyak. Wifi itu bukan. Di sini ada pertanyaan tentang wireless. Nggak ada ya? Ini ada hotspot, ya. Hotspot berarti daerah sini Jadi ada istilah di wireless itu ditambahkan tuh ada tuh akses point apa ya? kalau itu berarti Ditambahkan koneksi antara komputer dengan komputer lain wireless. dulu Ini ada wireless ini sama aja ya, sama menggunakan biru, edit, itu menggunakan koneksi tanpa adanya akses point. bahkan misalnya Tapi kalau menggunakan point itu disebut infrastruktur. Kenapa? Dengan anggapan bahwa infrastruktur di sini akses poinnya menggunakan kabel juga. Tapi kalau akses poinnya enggak, point itu ya disebutnya pasport. Tapi datanya pun terenkripsi. Jadi yang bisa join saja yang tahu enkripsinya, yang join yang ada passwordnya. Kalau yang nggak join bisa terima sinyalnya, tapi nggak tahu ini sinyalnya datanya apa yang dikirimkan. Bisa dikodekan ke 0101 bisa, tapi berupa apa sudah enkripsi. Itu penting. Oke, ada pertanyaan lain tentang wireless? Bisa dipahami ya dengan mudah mengenai wireless karena ini lebihnya. Nah,
Tugas kalian adalah mencari perbedaan antara tingkatan teknologi dari Wi-Fi. Karena Wi-Fi sering kita gunakan. Ya, misalnya A, B, G, N, AC, dan AS. Itu yang harus dicari perbedaan. Karena kita mahasiswa teknik informatika yang kita pahami adalah informatikanya. Kalau kalian mendalami masalah alatnya, seperti yang tadi saya sampaikan, bisa nggak koreksi komputer dengan editor key? Jawabannya bisa. Pakar Indonesia pun on cukup melakukan hal tersebut. Dan kita juga nggak boleh serampangan. Semua frekuensi bisa kita pakai, nggak bisa. Misalnya kita punya kampus A dan B nih, jaraknya jauh. Kalau naik kabel mahal regulasinya. Nembak gelombang mikro pun sebenarnya ada aturannya, ada regulasinya. Nggak boleh sembarangan, karena kan wilayah udara ini milik publik. Gitu. Harus ada izinnya. Berapa kilometer itu ada peraturannya. Kalau WiFi kan nggak termasuk dalam aturan tersebut. Tapi kalau WiFi-nya diperpanjang jaraknya sampai 2 km, itu harus butuh izin dari PRTI. Yang bawahannya Kominfo. Ini nggak sembarangan. Rentang frekuensi berapa perlu izin. HT kan frekuensinya nggak perlu izin. Tapi kalau gelombangnya radio amatir itu perlu izin kalau dia membuat antena dan gelombangnya itu luas jaraknya sampai 2 km lebih, maka harus izin. Sebenarnya kalau kita 2 km pun dengan jangkauan 2 km itu harus izin. Wi-Fi itu memang wireless, tapi wireless itu belum tentu Wi-Fi, ya. Karena wireless itu banyak gelombang radio, satelit, kecuali infrared ya. Oke, cahaya. Infrared itu cahaya ya kayak fiber optik. Ya, kalau fiber optik pakai medianya ada, kalau infrared nggak ada langsung. Oke, dari sini ada pertanyaan.